Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Yang pagi ini saya beri tema respon yang benar. Bacaan Alkitab di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-8 demikian. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kita seringkali mendengar mengalami Tuhan. Artinya saat seseorang berjumpa dengan Tuhan akan mengalami perubahan. Bapak Ibu Saudara, apakah benar hal itu? Tentunya menurut saya sih belum tentu. Ada banyak orang Kristen bertahun-tahun datang ke gereja, tidak mengalami perubahan hidup. Ada banyak orang percaya berulang kali datang kepada Tuhan, bahkan setiap kali ada doa, altar call didoakan. Ya hanya saat itu saja mereka seolah-olah menikmati Tuhan dalam hidupnya, tetapi realita di dalam perjalanan hidupnya tetap sama, tidak berubah. Lah, kesempatan pagi hari ini kita melihat dari seorang yang bernama Sakeus. Tentunya di dalam perjalanan Tuhan, kalau kita lihat di dalam beberapa ayat Alkitab menulis ada banyak, tidak cuma ratusan, tentunya ribuan orang di mana Yesus ada, mereka hadir berbondong-bondong mengikut Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka mengalami perubahan hidup? Belum tentu. Ada banyak contoh. Misalnya, ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahkan murid-murid Tuhan sendiri itu terus diajar, diingatkan, ditegur oleh Tuhan. Tetapi kita lihat bagaimana kehidupan Sakeus yang dia tidak tahu siapakah Tuhan dan hanya ingin tahu. Dan waktu Yesus berkata bahwa Yesus ingin menumpang di rumah Sakeus, Sakeus mengalami perubahan yang luar biasa di dalam hidupnya. Dia membuat pernyataan kepada Tuhan bahwa setengah dari miliknya dibagikan untuk orang miskin. Orang yang pernah diperasnya itu akan dikembalikan 4 kali lipat. Lah, ini tentunya hal yang sangat luar biasa. Lah, kenapa ini terjadi? Sebagaimana tema yang saya sampaikan, respon yang benar, inilah yang terjadi dalam hidup Sakeus. Kita mau berjumpa kepada Tuhan, mengalami Tuhan dalam arti kita merasakan hadiratnya Tuhan, tetapi kalau kita tidak meresponnya dengan benar, maka tetap saja kita tidak akan mengalami perubahan. Bapak Ibu Saudara, kekristenan identik dengan perubahan. Kekristenan identik dengan pertobatan. Kalau kita lihat kejadian awal manusia, Bapak Ibu Saudara bisa lihat dan kita ingat kehidupan Adam. Waktu dia jatuh dalam dosa, dia masih bisa mendengar suara Tuhan, masih bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi apakah hidupnya berubah? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Justru semakin parah. Waktu berjumpa atau Tuhan tepatnya menemui Adam dan Hawa, ada dialog di situ. Adam justru semakin mempersalahkan orang lain, mempersalahkan Tuhan. Nah, ini hati-hati. Seringkali juga dalam hidup kita ini mengkambing hitamkan orang, kita ini seringkali mempersalahkan orang, dan kita juga tidak mengalami perubahan. Apapun jabatan kita di gereja, apapun kedudukan di gereja, itu bukan berarti merubah karakter dan hidup kita. Yang merubah dan karakter kita, hidup kita, bahkan Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus pun tidak sanggup kalau kita tidak mau. Lah, kembali kepada kebenaran firman kita pagi ini, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat Sakeus baru pertama kali bahkan tidak berjumpa secara spesifik. Dia hanya melihat dari atas pohon, tapi Tuhan berkata, "Sakeus, aku mau numpang di rumahmu." Inilah yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara.
Sakius meresponi Tuhan, hadirnya Tuhan, kedatangan Tuhan di rumahnya dengan baik dan benar, dan membuat dirinya mau berubah dan mengalami perubahan. Dengan cara apa? Apa yang dia punya dibagikan untuk orang banyak. Apa yang pernah dilakukan untuk orang banyak dengan cara memeras mereka akan dikembalikan. Mari pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kita? Perubahan apa yang sudah kita alami? Jangan-jangan kita seperti ahli Taurat orang-orang Farisi, hidup dalam kemunafikan. Kita hanya omong doang, sementara perkataan kita dengan tindakan seringkali berubah-ubah. Pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, terlebih lagi menjelang hari Jumat Agung Paskah, kita persiapkan tidak cuma diri, tapi persiapkan hati, supaya Jumat Agung Paskah itu membawa keubahan dan pembaharuan hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kesempatan pagi hari ini Tuhan boleh kembali mengingatkan kepada kami. Berikan kami hati seorang murid yang mau senantiasa dibentuk, dididik, dan diajar oleh Tuhan, sehingga kami boleh mengalami pembaharuan demi pembaharuan, perubahan demi perubahan di dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.